rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Baiklah anak-anak, insyaallah kita pada hari ini akan membahas sebuah materi yang berjudul memahami hadis, sunnah, khobar, dan asar. Jadi insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari satu persatu apa definisinya dari hadis, sunnah, khobar maupun asar. Baik. Yang pertama di sini kita akan membahas yaitu definisi hadis secara bahasa dan istilah. Di sini definisi hadis secara bahasa adalah perbuatan, perkataan, dan keputusan. Kita ingat, jadi hadis secara bahasa itu adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Adapun secara istilah, secara terminologi, banyak ahli-ahli agama yang menafsirkan atau memahami hadis itu berbeda-beda. Ada yang dari ahli hadis yang kami nukil dari kitab Mustalahul Hadis karangan Dr. Salah satu dosen di Universitas Islam Madinah, yaitu beliau mengatakan bahwasanya definisi hadis secara terminologi ialah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Tetapi kita pada hari ini kita tidak mengambil penjelasan dari hal tersebut. Kita mengambil dari definisi yang lain, yaitu yang berbunyi kullu ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ghairal Qur'anil Karim min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yuslihu an yakuna dalilan li hukmi syar'i. Yang artinya hadis adalah yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan atau yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'anul Karim, yang mana diambil dari Nabi Muhammad baik dari berupa perkataannya, perbuatan Nabi Muhammad maupun takrir. Takrir ini adalah keputusan yang diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersangkutan dengan hukum syar'i atau dengan hukum ajaran agama Islam. Di sini kami memberikan salah satu contoh dari hadis tersebut. Di sini kami ambil salah satunya adalah dari contoh hadis qauli. Jadi nanti pembagian hadis itu ada beberapa hadis, yaitu hadis qauli, hadis fi'li, dan lain sebagainya. Di sini kami ambil hadis dari hadis qauli yang bersangkutan dengan niat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi innamal a'malu binniyat, bahwasanya sesungguhnya segala sesuatu, segala perbuatan itu berdasarkan kepada niat seseorang itu, niat orang tersebut. Baik, selanjutnya kita memasuki as-sunnah. Di sini setelah kita lihat memahami konsep sunnah, sama saja kita pertama akan membahas pengertian apa itu sunnah. Di sini secara bahasa sunnah diartikan adalah jalan yang lurus atau kebiasaan yang baik. Jadi sunnah itu adalah jalan yang lurus dan perbuatan atau kebiasaan yang baik. Adapun secara istilah, sunnah adalah ma athara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn wa sifatin khalqiyatin wa siratin sawa'un kana qabla al-bi'tsah aw ba'daha. Jadi pengertian sunnah di sini adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau keputusan, pengajaran, sifat, kelakuan Nabi Muhammad SAW, perjalanan hidup Nabi atau sirah nubuwah, baik sebelum diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul maupun setelah diangkatnya Nabi Muhammad SAW. Di sini agak sedikit
ada persamaan antara hadis dan sunnah, yaitu sama-sama yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi perbedaannya di sunnah ini adalah sebelum Nabi diutus jadi Rasul juga, perbuatannya, perkataannya itu sudah dimasukkan menjadi sunnah atau perbuatan yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini kami juga memberikan contoh salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam melakukan atau melaksanakan sholat. Dikarenakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Di sini juga dapat kita temukan di dalam sholat banyak yang di luar dari rukun-rukun ketetapan sholat. Selain dari rukun sholat itu nanti ada namanya as-sunnah. Seperti nanti contohnya itu qaulut ta'min, mengucapkan amin ketika setelah membaca suratul Fatihah. Selain dari itu, sunnah itu juga adalah membaca doa iftitah. Selain dari itu juga sunnah itu ada juga at-taslim ketika ke kiri atau salam ketika ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi ketika ke kiri, itu adalah hukumnya sunnah. Baik, selanjutnya pengertian khobar. Apa sih yang dimaksud dari khobar itu? Tadi kita sudah membahas tentang apa itu hadis. Hadis itu adalah perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang disangkut pautkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan as-sunnah dia lebih luas dari hadis, yang mencakup dengan perbuatan Nabi, baik sebelum diutusnya Nabi sebagai Rasul maupun sesudah diutusnya Nabi sebagai Rasul. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih itu khobar. Di sini telah kami berikan kata kunci, khobar itu lebih luas dari hadis. Apa sih yang dimaksud lebih luas dari hadis? Nah, di sini kita akan membahas apa yang dimaksud dari khobar. Definisi khobar menurut bahasa, khobar berarti an-naba. Khobar berarti an-naba. An-naba itu artinya berita. Jadi khobar itu persamaan katanya dengan an-naba yang berarti berita. Sedangkan jamaknya adalah akhbar. Khobar itu adalah mufrad atau kata satunya. Sedangkan kata jamaknya ketika 3 dan lebih sampai 10 itu namanya akhbar. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jadi setiap hadis termasuk khobar, tetapi tidak semua khobar itu termasuk kepada hadis. Karena di dalam khobar ini terdapat perkataan perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Sedangkan yang dilakukan dan dikatakan oleh para sahabat itu tidak termasuk ke dalam hadis Nabi. Adapun cakupan khobar mencakup dari perkataan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi Muhammad, dan para tabi'in. Perbedaannya, khobar lebih umum daripada hadis karena cakupannya lebih luas. Karena tadi sudah mencakup para sahabat, bahkan sampai ke level para tabi'in. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang athar. Asar adalah jejak para sahabat dan tabi'in. Nah, di sini kita akan mendefinisikan apa itu asar. Asar menurut lughat atau bahasa atau etimologi ialah dampak atau imbas sesuatu atau sisa dari sesuatu, atau berarti sisa runtuhan rumah dan sebagainya. Jadi asar ini secara bahasa bisa diartikan adalah sisa atau
kalau dalam segi etimologi atau dari segi lughat. Adapun menurut mayoritas ahli hadis atau jumhur ahli hadis mengatakan bahwa asar sama dengan khabar juga, ya, bahwa asar sama dengan khabar juga hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in. Dari pengertian menurut istilah ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi sedikit mirip-mirip ya antara asar, khabar dan hadis. Kalau sunnah tadi kan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi ya, yang dicontohkan oleh Nabi dan lain sebagainya. Jadi asar, khabar dan hadis ini agak sedikit ada kemiripan, yaitu sama-sama yang dinukilkan atau yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun referensi yang kami ambil di sini merujuk pada perkataan, perbuatan dan fatwa para sahabat serta para tabi'in. Nah, asar juga menjadi sebagai sumber hukum Islam setelah hadis dalam beberapa pandangan. Jadi ada beberapa pandangan atau di beberapa mazhab yang menjadikan asar ini sebagai rujukan agama, rujukan hukum dalam menyelesaikan masalah atau masail dalam agama Islam. Nah, selanjutnya perbandingan hadis, sunnah, khabar dan asar ini terdapat ada beberapa perbedaan. Mungkin nanti kalian bisa dibaca ya apa saja perbedaannya dan apa saja persamaannya antara hadis, sunnah, khabar dan asar nantinya ya. Mohon dibaca agar kita paham sama-sama. Mungkin cukup sekian ya. Oh, di sini belum. Perilaku orang yang berpegang teguh kepada hadis itu nanti bisa kalian baca. Di sini ada ciri-cirinya orang yang berpegang teguh dan keutamaannya. Keutamaan itu adalah keutamaan dari mereka yang berpegang teguh ini adalah salah satunya mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohonkan maaf. Kepada Allah adalah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.